Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahun Nuri, NIM 240201019, kelas Sistem Informasi A. Video ini dibuat untuk pemenuhan penugasan flowchart dari mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengajar Bapak Sholihul Ibad, Eskom Mkom. Flowchart kurir ekspedisi. Dalam membuat flowchart, pertama kali dilakukan adalah memulai, disimpulkan dengan terminator. Selanjutnya adalah simbol anak panah, yaitu arrow, untuk mengarahkan alur flowchart. Selanjutnya ialah mencari informasi loker sebagai kurir. Dalam mencari informasi loker ini bisa dilakukan dengan cara mencari di aplikasi LinkedIn, di Instagram, dan di website resmi perusahaan itu sendiri. Disimbolkan sebagai input. Tahap selanjutnya adalah apply loker kurir, mengajukan lamaran sebagai kurir, disimbolkan sebagai input. Setelah mengajukan, biasanya diminta untuk mengumpulkan beberapa berkas, yaitu menyiapkan berkas lamaran, pekerjaan, CV, daftar riwayat hidup seseorang, KTP, data diri seseorang, SIM, izin mengemudi, STNK, tanda bukti kepemilikan motor pribadi yang sah, SKCK, tanda bukti bahwa seseorang tersebut terhindar dari tindak kriminal, disimbolkan sebagai preparation. Biasanya setelah selang beberapa hari dilakukanlah proses interview. Interview tersendiri dilakukan bersama supervisor cabang terdekat, disimbolkan sebagai decision. Jika tidak diterima, kembali mencari loker. Jika diterima, diminta untuk membuat akun Mitra JNT, yaitu aplikasi MyJNT, disimbolkan sebagai proses. Dalam membuat akun Mitra JNT diminta untuk mengisi beberapa nomor telepon yang disimbolkan sebagai manual input. Selanjutnya adalah memasukkan alamat email, disimbolkan sebagai input. Setelah memasukkan alamat email, dikirimlah kode OTP untuk dikonfirmasi bahwa alamat email tersebut benar-benar milik pribadi, yaitu disimbolkan sebagai input. Setelah mengkonfirmasi kode OTP tersebut, selanjutnya adalah diminta untuk membuat PIN yang terdiri dari 6 digit untuk kode akses ketika masuk, disimbolkan sebagai proses. Masuk ke beranda aplikasi, yaitu disimbolkan dengan display. Tahap selanjutnya adalah ada simbol konektor yang berbentuk lingkaran, yaitu berfungsi dalam flowchart adalah menyambungkan flowchart dalam satu halaman. Halaman selanjutnya adalah customer melakukan pembelian barang, disimbolkan sebagai input. Setelah melakukan pembelian barang, si seller mendapatkan notifikasi pembelian. Penjual disimbolkan sebagai input. Selanjutnya adalah seller melakukan proses packing paket yang disimbolkan sebagai manual operation. Selanjutnya adalah seller memasang label pengiriman. Label pengiriman yaitu barcode pada produk itu ditempel pada packaging, disimbolkan sebagai input. Selanjutnya ialah seller melakukan pengaturan jadwal pengiriman, disimbolkan sebagai proses. Setelah itu, kurir akan mengecek apakah barang tersebut sesuai syarat dan ketentuan. Misal,
tidak sesuai syarat dan ketentuan adalah paket tersebut berisi barang berbahaya, narkoba, atau misal senjata api dan lain sebagainya. Jika tidak sesuai, diretur ke seller. Jika iya, lanjut. Kurir melakukan scanning barcode pada label pengiriman, disimbolkan sebagai manual operation. Selanjutnya adalah mengirim ke agen cabang, disimbolkan sebagai input. Selanjutnya ialah mengecek kondisi paket tersebut. Jika sudah sampai ke agen cabang, paket tersebut akan dicek apakah kondisinya masih tetap baik atau tidak. Selanjutnya adalah mengirim ke gudang hub kota, disimbolkan sebagai manual operation. Selanjutnya adalah mengirim gudang hub kota, disimbolkan sebagai input. Setelah itu mengecek kondisi paket, disimbolkan sebagai manual operation. Selanjutnya adalah mengirim ke gudang hub kota tujuan, disimbolkan sebagai input. Selepas itu mengecek kondisi paket tersebut, disimbolkan sebagai manual operation. Selanjutnya adalah menyortir paket sesuai agen cabang, disimbolkan sebagai proses. Selepas itu mengirim paket agen cabang, disimbolkan sebagai input. Setelah itu mengecek kondisi paket tersebut, cross check ulang setiap kali datang ke hub, gudang, atau agen mesti dilakukan cross check paket, disimbolkan sebagai manual operation. Selanjutnya adalah kurir menyortir sesuai alamat tujuan, disimbolkan sebagai operation proses. Selanjutnya adalah kurir melakukan scanning barcode label pengiriman untuk mengonfirmasi paket dan disimbolkan sebagai manual operation. Selanjutnya adalah kurir menghubungi customer, disimbolkan sebagai proses. Selanjutnya adalah kurir mengirim ke alamat tujuan, disimbolkan sebagai input, dan paket telah sampai tujuan disimbolkan sebagai input. Setelah itu, setelah paket sampai tujuan, apakah sesuai dengan pemesanan, disimbolkan sebagai decision. Jika tidak, return ke seller. Jika iya, konfirmasi paket telah tiba. Selesai.